Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Malam hari ini kita memasuki bab yang ke al-babus sadisu, ke-6, yaitu fi adabil alimi fi durusihi. Adab seorang guru, adab orang yang alim terhadap pelajarannya. Di sini dijelaskan Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengatakan iza azamal alimu ayyahzura majlisa durusihi yatatahharu minal hadasi wal khabasi. Ketika seorang guru itu berazam, punya keinginan ayyahdura majlisa durusihi, untuk hadir di majelis pelajarannya, yang harus dilakukan adalah yatatahharu minal hadasi wal khubasi. Dia harus membersihkan diri dari hadas dalam keadaan suci, wal khabasi, dan kotoran. Ya, jangan jorok seorang guru. Mandi kagak, misalkan wudu kagak, ngajar aja. Ini kan etika, ya. Ini adab. Di samping itu seorang guru harus wayatanazzafu, harus membersihkan diri, wayatatayyabu, ya, membersihkan diri, mensucikan diri, memperbaiki diri, wayalbasu ahsana siyabihi. Dia juga harus memberikan contoh memakai pakaian yang paling bagus. Masa gurunya ngajarin pakai kaos misalkan, jamaahnya atau santri-santrinya, murid-muridnya pakai baju koko, misalkan baju muslim bagus. Nah. Kemudian wayal bisu ahsana thiyabihi allaiqati, ya, memakai pakaian yang bagus, yang pantas sopan, ya sama, yang bukan hanya sedang ngajar aja. Seorang imam misalkan ngimamin pakai baju lengan pendek, sahnya sih sah karena nutup aurat, tapi nggak pantas. Harusnya menyesuaikan lah, gitu. Baina ahli zamanihi, ya, antara ahli zaman, ya pada masanya lah, umumnya lah yang digunakan orang. Kalau ngaji misalkan pakaian muslim, misalkan kalau ngajar di sekolahan ya pakai pakaian guru di sekolahan, seperti itu. Makanya seorang alim, seorang guru itu juga harus memberikan contoh yang baik. Nah, kalau nggak memberikan contoh, bagaimana muridnya mau ngikuti? Qasidan bidzalika kullihi ta'zimal ilmi wa tajilaz syariah, ya. Jadi semuanya itu bertujuan untuk apa? Ta'zimal ilmi, untuk mengagungkan ilmu. Kalau kita asal-asalan aja, ya ilmunya direndahkan dengan cara berpakaian dan lain sebagainya. Dan juga watajilas syariah, untuk memuliakan syariat agama. Karena ibaratnya orang yang mau sholat, orang yang mengajarkan ilmu, itu kan untuk mengangkat, menjunjung tinggi nilai agama kita. Nah, kalau cara berpakaiannya seorang alim, seorang guru asal-asalan saja, yaitu kurang memuliakan syariat dan kurang mengagungkan ilmu itu sendiri. Kemudian selanjutnya wayan wiya bita'limihi at-taqarruba ilallahi, dan berniat dalam mengajarkan ilmunya tadi. Seorang guru niatnya apa? Taqarruba ilallahi ta'ala, yaitu takarrub, ingin mendekatkan diri dengan usaha mengajarkan ilmu yang dimilikinya kepada orang lain, kepada jamaahnya, kepada muridnya, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan niatnya untuk yang lain, ya. Ya kalaupun misalkan ada niat yang lain atau mendapatkan yang lain, itu bukan menjadi tujuan utama. Makanya
sering terjadi majelis taklim itu bubar, ya bukan bubar lah, nggak nerus, itu disebabkan oleh dua kemungkinan ya. Kemungkinan pertama disebabkan oleh gurunya sendiri, kemungkinan kedua disebabkan oleh jamaahnya atau muridnya. Lantas apa kira-kira kalau yang penyebabnya itu dari gurunya? Nah, ini ya harus disampaikan, harus saya sampaikan hal seperti ini. Kalau gurunya niatnya ngajar, orientasinya duit, uang, dapat imbalan, ya biasanya ya nggak betah lama, ya. Karena kalau ukurannya udah materi, udah susah kita bicara. Beberapa kali di masjid kita Nurul Iman itu kan udah berpuluh-puluh kali ganti guru dulu. Saya lillahi ta'ala nggak ada apa-apanya juga nggak apa-apa. Tetapi dalam akal sehat kita, mereka jauh-jauh dari kampungnya merantau ke Jakarta, ingin mengajarkan ilmunya. Di kampung punya keluarga, punya anak istri, ya. Di sini tentunya juga harus nyewa untuk tempat tinggalnya, meskipun keluarganya nggak dibawa. Terus mengaku lillahi ta'ala itu sesuatu yang nggak masuk akal. Ya, akhirnya apa? Ya kita sebagai DKM berpikir bagaimana ya bisa memberikan apresiasi, atau kalau gaji kan nggak mungkin. Ya karena kecuali kalau di sekolahan formal mungkin jelas itu gajinya. Tapi kalau ngajar-ngajar begitu ya ini. Artinya apa? Yang terjadi ya nggak betah lama, karena udah lama-lama ini butuh makan, butuh tempat tinggal, nyewanya, bayarnya, belum lagi yang di rumah di kampung kan ngarepin hasilnya. Nah akhirnya apa? Ya mau nggak mau dia akan meninggalkan itu, mencari penghasilan. Nah makanya ya harus seorang guru yang model seperti itu nyarilah ngajar di pendidikan formal biar jelas gajinya. Kalau di masjid, di musola, di majelis taklim itu kan ya kalaupun misalkan dapat pun kan nggak sesuai dengan harapan. Nah akhirnya yang terjadi nggak lama akhirnya minta, saya udah ada kegiatan lagi, diisi yang lain dan lain sebagainya. Banyak kan, nggak usah disebut nama-namanya kan, bisa kan seperti itu. Beda kalau lillahi ta'ala, ya mau dapat mau nggak dapat, karena udah awalnya memang niatnya ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya nggak jadi masalah, nggak dapat apa-apa pun, gitu, dan nggak ada rasa beban. Tapi kalau orientasinya uang, dapat ini, wah saya mau ngajar di sana, nawarin diri, kan banyak kan di sini nawarin diri, bukan kalau diminta. Kalau diminta jelas, biasanya kalau diminta itu ya DKM udah mempersiapkan segala sesuatunya. Tapi kalau terus saya dong kasih waktu untuk ngajar, udahlah nggak usah dikasih apa-apa, biasanya itu ya nggak sesuai dengan yang diucapkan. Terjadi terlaksana beberapa waktu, nanti juga akan berpikir ya. Nah seperti itu. Nah hal seperti ini itu harus dipertimbangkan buat para alim, orang-orang yang paham agama. Kalau memang kehidupannya masih perlu banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, jangan mengajar dengan mengatasnamakan lillahi ta'ala, jangan. Kecuali memang ada tempat rezeki yang bisa didapat dari yang lain, dalam artian mungkin bisa ngerjain apa dan lain sebagainya. Dan ini adalah kenyataan yang ada di lingkungan kita seperti itu, ya. Kemudian ada juga seorang guru, memang lillahi ta'ala sih, cuman kalau ngajar itu pinginnya jamaahnya banyak aja. Ketika yang datang 2-3 orang katanya libur aja ya, orang yang lain beralangan. Ini guru yang model begini menurut saya ini yang niatnya memang harus dibenerin. Yang namanya guru, ada 1 orang datang jadi. Ya kalau nggak ada yang datang sama sekali barulah diliburin. Ya kalau ada yang datang jangan kok, banyak gitu kok. Ngaji model begitu banyak. Ini kok nggak pada datang ya, beralangan semua ya, udah libur dulu ya, cuma ada 2 orang. Nah ini juga disebabkan oleh gurunya. Karena nggak mungkin kalau misalkan
yang belajar terus dia datang sendirian terus, Pak Ustadz, kan saya sendirian ini gimana, dilibur aja? Nggak mungkin. Nah, biasanya yang meliburkan atau nggak ngaji dulu, pray dulu itu gurunya. Nah, yang kedua kemungkinan ini dari jamaahnya. Nah, jamaah ini ya banyak pertimbangannya. Mungkin gurunya ini cara penyampaiannya nggak bisa dipahami oleh jamaah, ya bisa jadi. Atau jamaahnya ini tersinggung dengan penyampaian gurunya. Saya pernah sampaikan itu ngaji tafsir Kasih Asyawi ala tafsir Jalalain, ketika nyampe surat Al-Mutaffifin, ya, terkait dengan orang yang ngurangi timbangan, yang ngurangi takaran, jual beli, itu yang pedagang besar lah gitu, berhenti. Ya, ada 3 orang berhenti semua udah pas nyampe Al-Mutaffifin. Karena itu kan ancaman bagi orang-orang yang ngurangi timbangan, dan itu bukan hal yang bukan hal yang dianggap tabu bagi para pedagang. Biasanya suka ngurangin, ya. Apalagi kalau kita ngelihat di media-media di YouTube itu pedagang orang India itu kan, wah parah kalau itu mah. Ya, kalau entah itu konten atau apa, tapi kayaknya nggak konten sih, karena kadang-kadang di videoin terus ditangkap dianya. Nah, naudzubillah. Nah, makanya satu contoh ini trik orang-orang usaha itu bisa lah diakalin, tetapi jangan menipu. Nih, contoh ini yang baik kayaknya Haji Udin. Karena katakanlah harga gula 1 kilo itu naik, supaya harganya nggak naik, dikurangin memang. Tetapi ketika ada orang mau beli gula 1 kilo, nggak ada 1 kiloan, adanya bungkusan. Nah, ini nggak dosa itu, karena yang mau beli kiloan, tetapi karena supaya harganya nggak naik, padahal modalnya kan naik, ya udah diakalin, dikurangin, misalkan berapa gitu. Tapi nggak ada yang kiloan, adanya bungkusan begini. Kalau dia mau harga segitu dengan bungkusan, ya sah itu jual belinya, nggak ada sistem menipu. Harusnya seperti itu. Karena kan biasanya kan naik 1.000 aja kan warga masyarakat udah kelimpungan itu, ya. Nah ini pindah warung gitu. Nah, supaya nggak pindah warung, caranya begitu. Sama kayak jualan yang lain, bukan gula juga misalkan kayak sayuran gitu. Ya dikurangin aja. Kalau sayuran kan nggak ditimbang ya, biasanya sekian, dikurangin. Tapi kalau yang bentuknya timbangan, Haji Udin, karena saya pernah ngobrol langsung itu, Ci beli tepung dulu atau bukan gula 1 kilo itu. Misalnya nggak ada yang kiloan, nggak ada. Ini yang ada ya bungkusan begini. Karena harganya naik per kilonya, jadinya saya jualnya bungkusan. Harga nggak naik, tetapi nggak ada 1 kilo. Ya nggak apa-apa, karena kan akadnya memang jelas itu, bungkusan bukan ininya. Nah, seperti itu. Baik, jadi terkait dengan penyebab gurunya udah saya jelaskan, penyebab pengajian itu terhenti karena muridnya, yaitu tadi diantaranya cara nyampein. Kan ada juga yang nyampein nggak bisa dipahamin, ya. Atau itu tadi jamaahnya tersinggung dengan materi yang disampaikan. Baik, langsung saya lanjutkan. Kemudian wa nashrul ilmi syarifi wa ihya ad-dinil islami. Seorang guru, seorang alim, orang yang mengajar itu niatnya karena mengajarkan ilmu karena ingin mendekatkan diri kepada Allah, juga wa nashrul ilmi asy-syarifi, yaitu untuk menyiarkan ilmu yang mulia. Lah kalau punya ilmu nggak disiarkan, lah orang lain nggak tahu. Makanya perlu kita sampaikan. Kemudian selanjutnya niatnya juga wa ihya ad-dinil islami, untuk menghidupkan agama Islam. Lah kalau agama ini nggak ada belajar, nggak ada orang yang mau ngajarin, ya akan selamanya begitu-begitu aja. Nggak ada peningkatan baik dalam pemahaman maupun pelaksanaannya, stagnan. Makanya dalam hal apapun tidak cukup hanya ngikutin budaya, tradisi, tahlilan, yasinan begitu, tapi nggak dikasih ilmu yang lain. Kalau itu kan udah terbiasa kan. Nah, artinya diselipkanlah
diselipkan penyampaian atau materi-materi yang berkaitan dengan apa yang sedang dilakukan. Tujuannya apa? Ya tujuannya ketika nanti ada orang yang menyoal tentang hal itu, jamaah itu bisa, oh ini guru saya ngajarin ini, kenapa ini kok disalahin, ini begini-begini dijelasin. Nah, seperti itu. Kemudian lagi watablighu ahkamillahi ta'ala, tujuannya berniat untuk menyampaikan hukum-hukum Allah Ta'ala. Nah kalau ilmu nggak disampaikan, orang lain nggak tahu, yang tahu ya gurunya aja, orang yang alim tadi. Allati tumina alaiha, dimana seorang guru itu, seorang guru apa namanya mendapatkan kepercayaan alaiha, atasnya, atas ilmu yang untuk disampaikan. Lah yang nyampein ilmu ya harus orang yang ngerti ilmu. Lah kalau orang yang punya ilmu aja perhitungan, wah saya nuntut ilmu itu biayanya gede misalkan, ya waktunya lama, nggak gratis lah. Kalau mau undang saya ya harus sekian misalkan, itu suatu kesalahan. Wa umira bibayaniha, dan seorang alim itu diperintahkan untuk menjelaskan ilmu yang dia ketahui. Jangan pelit, jangan perhitungan. Karena kita seorang alim itu harusnya yang diharapkan adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau berkah itu nilainya bukan masalah banyak atau dikit. Sedikit juga kalau berkah ya lebih baik daripada banyak tapi nggak berkah, seperti itu. Kemudian seorang alim juga wal izdiyada minal ilmi, niatnya mengajarkan ilmu itu untuk menambah ilmu. Orang pinternya kayak apapun terus nggak pernah diajarkan, didiemin aja, nggak pernah dibaca, nggak pernah dibuka kitab-kitabnya, hilang. Ya sama kayak pisau. Pisau kalau didiemin nggak pernah diasah ya lama-lama karatan dan tumpul. Begitu juga ilmu. Coba kalau misalkan di daerah-daerah yang alumni pesantren itu kan hampir mayoritas ya katakanlah, tapi orang kerjaannya itu jadi petani, jarang ngajar, ya. Lah di kampung rata-rata orang pintar semua, mau ngajarin siapa coba? Ya, kalaupun ada yang ngajar kan nggak semuanya ngajar, ya. Nah seperti itu beda. Ya alhamdulillah. Kayak misalkan saya ilmunya sedikit, tetapi saya tinggal di Jakarta yang banyak orang, banyak yang belum tahu. Lah kalau di daerah teman-teman saya, saudara saya itu di masjid ya nggak ngajarin ngaji, di rumahnya juga nggak pernah buka kitab dan lain sebagainya, udah bisa dipastikan lupa, ya, lupa segala sesuatu nggak. Kalau nggak dimutolaah harus dibaca-baca terus. Nah, makanya dengan mengajarkan ilmu itu untungnya bukan hanya ilmu kita sebarkan, kita kasih tahu ke yang lain, tetapi kita sendiri juga tambah ingat, tambah ngerti. Maka wal izdiyada minal ilmi bi idharis shawab, dengan menampakkan kebenaran. Yang benar sampaikan ini begini, yang salah juga kita sampaikan supaya orang lain tidak tidak tersesat. Warruju'i ilal haqqi, dan tujuannya adalah kembali kepada kebenaran. Jadi kalau punya ilmu nggak diajarkan ya mau kembali kepada yang mana? Kemudian lagi wal ijtima ala zikrillah ta'ala, dengan mengajarkan ilmu kita berijtima, ya, berbareng untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kan bareng-bareng apa yang kita lakukan, membaca ayat suci Al-Qur'an, kemudian kajian adabut ta'lim wal muta'alim, kan sama-sama mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala bareng-bareng. Karena kalau kita mengingat Allah ibaratnya baca sendiri itu ya lebih nikmat kalau kita rame-rame seperti ini. Kemudian lagi wassalamu ala ikhwanihi al muslimina, ya. Kalau kita menyampaikan mengajar, ya, menyampaikan ilmu yang kita miliki, kita bisa mengucapkan salam kepada kaum muslimin muslimah. Ya artinya salam itu kan doa, kita bisa mendoakan. Kemudian kita dibalik dijawab salam kita dengan mendapatkan doa juga. Ya ala ikhwanihil muslimin, ya, mengucapkan salam sunnah tapi jawabnya kan wajib. Ini untuk teman-temannya yang muslim. Wa du'a alis salafis sholihin, serta orang yang mengajarkan ilmu, ya, itu kan juga mendoakan para pendahulu yang soleh.
Wa idza kharaja min baitihi da'a bid-du'a'il waridi 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mau ngajar itu ada doa khusus, yaitu ketika keluar dari rumahnya berdoa dengan doa yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa yaitu apa? Allahumma inni a'udzubika an adzilla au udalla. Ya Allah. Ini doanya orang yang mau ngajar sebenarnya ini. Ya Allah, aku berlindung kepadamu an udalla, dari berbuat sesat, au udilla, atau disesatkan. Ya jangan artinya supaya kita ini nyampein materi nggak menyesatkan orang, atau supaya kita nggak disesatin oleh orang lain. Itu doanya. Au azilla au uzalla, supaya tidak tergelincir dan tidak digelincirkan. Ngajar ilmu supaya kita menyampaikannya itu tidak tergelincir dari jalurnya. Kalau nyampein ilmu tapi salah, ya repot. Atau kita digelincirkan oleh orang lain. Au azlima au uzlama, ya berlindung kepadamu. Aunya itu au ataf, ya. Ai a'udzubika an azlima au udlima, gitu artinya aku berlindung kepadamu dari berbuat dolim atau didolimi, supaya ngajarnya juga aman, nggak ada yang ganggu, ya. Dalam penyampaian juga tidak menzolimi orang lain. Itu au ajhila au yujhala, ai a'udzubika an ajhila, aku berlindung kepadamu dari membodohi, ya, membodohkan orang, ya. Orang alim juga kan ada yang bodohi jamaahnya misalkan dengan dalih ini itu dan lain sebagainya, ya akhirnya bodohin orang. Au yujhala, atau dibodohi. Alayya azza wa jaruka, ya. Azza, besar pelindunganmu, jaruka. Jaruk itu kan dekat, ada jar kan dekat artinya. Maksudnya besar perlindunganmu ya Allah kepadaku. Wa jalla sanauka, dan mulia sanjunganmu. Wala ilaha ghairaka, tidak ada sesembahan, tidak ada Tuhan yang wajib disembah illa ghairaka, kecuali hanya kepadamu. Sumayakul, kemudian setelah berdoa seperti itu, ketika seorang guru mau ngajar, kemudian mengucapkan Bismillahi amantu billah, dengan menyebut nama Allah. Amantu billah, aku beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. I'tasamtu billah, aku mohon perlindungan kepada Allah. Wa tawakkaltu 'ala Allah, dan aku bertawakal kepada Allah. Wala haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Kita pasrahkan semua, kita ngajar udah. Urusan yang lain itu biar Allah lah, ya. Begitu, nggak usah berpikir nanti bagaimana, nanti gimana dan lain sebagainya. Orang yang banyak perhitungan, kalau ngajar nanti ngeluarin bensin misalkan, kalau yang jauh, kalau begini kan enggak, atau ngeluarin sesuatu misalkan contoh gitu, jangan takut, karena semua ibaratnya apa namanya, Allah tahu kok niat di dalam hati kita, ya. Luarnya sih orang yang melihat, tapi batinnya kan Allah yang tahu sama diri kita sendiri. Udah, orang lain katakanlah menilai kita baik atau buruk, itu hak dia, hak mereka. Enggak usah sedih dengan penilaian buruk orang, atau jangan terus bangga dengan penilaian baik orang. Biasa-biasa aja, biarin Allah yang menilai. Karena kan amal ibadah, amal soleh kita ini biar Allah yang menilai semua. Kemudian doanya tambahin lagi, Allahumma sabbit janani, ya. Ya Allah, tetapkanlah hatiku, ya. Wa'addiral haqqa ala lisani, dan tampakkan kebenaran atas lisanku. Minta supaya hatinya ini istiqomah, teguh. Kalau emang niat ngajar, yang ngajar, jangan niat yang lain-lain. Kedua, supaya yang keluar dari mulut ini adalah kebenaran, bukan kesalahan. Wa yadimu zikrullah, ya, dan senantiasa melanggengkan terus dengan berzikir kepada Allah Ta'ala. Ila ayyasila majlisat tadris, dia sampai, seorang guru itu sampai ke tempat dia ngajar, seperti itu, tempat belajar. Lah kalau saya mah kan nggak keluar rumah, ini dalam rumah. Apa nutur nggak boleh doa? Ya boleh-boleh aja, kenapa doa nggak boleh, ya?
Itu jadi ini perlu disampaikan, artinya nanti ketika jamaah itu udah siap untuk menyampaikan apa yang diketahui, ya harus sesuai dengan bagaimana adab seorang alim dalam pelajarannya atau ilmu yang ingin disampaikannya. Mungkin ini saja, semuanya itu kebenaran datangnya hanya dari Allah dan Rasul-Nya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Kesalahan tentunya dari saya pribadi karena keterbatasan maupun wawasan, kekurangan wawasan saya, ya tentunya mohon dimaafkan. Dan tak lupa kita doakan saudara-saudara kita yang berhalangan, mudah-mudahan di waktu-waktu lain nanti diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah mengkaji Al-Quran, mengaji Al-Quran, diteruskan dengan ta'lim, adabul alim wal muta'alim. Dan yang sedang kurang sehat, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak RT Anin kan lagi acara 40 hari wafatnya mertuanya. Kita doakan mudah-mudahan almarhumah diterima segala amal ibadahnya semasa hidupnya, diampuni, dimaafkan segala salah dan dosanya, dapat cucuran rahmat diluaskan di dalam kuburnya, kelak dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tak lupa kita doakan juga Ustadz kita Dadan Firdaus kan kemarin mau berangkat kerja, ini penggak itu jatuh kecelakaan, mudah-mudahan segera sehat, diberikan kesembuhan oleh Allah, bisa beraktivitas ngajar lagi setiap malam Kamis ya beliau ya, di masjid dan aktivitas lainnya, serta yang dalam kesulitan segala hal yang kesumpekan dan lain sebagainya, semuanya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca Ummul Quran suratul Fatihah ala hazini wa likulli niyatus shalihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa zurriyyati wa azwaji wa li baitil kiram wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Allahumma fah di hawaijina min hawaijid dunya wal akhirah syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca Al-Asr 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekhilafan, dan Allah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ngopi-ngopi.